Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa. Pagi ini kita akan melakukan praktikum mata kuliah pengelolaan tanaman kelapa sawit. Topik pada pagi ini adalah pengisian media tanam ke polybag di manure seri atau pembibitan utama. Nah, baik, pada minggu lalu teman kalian kelompok 1 ya sudah melakukan kegiatan pengisian polybag di pre-nur seri. Nah, minggu ini kita masuk kegiatan yang di manure seri atau pembibitan utama. Jadi minggu ini ada 2 kegiatan ya. Yang pertama pagi ini adalah pengisian polybag manure seri, polybag besar. Kemudian besok adalah penanaman bibit ya, atau pindah tanam bibit dari pre-nur seri ke manure seri. Nah, polybag yang digunakan di manure seri itu polybag besar. Kalau minggu lalu polybagnya kecil ya ini. Pre-nur seri yang ini. Nah, kemarin diukur kurang lebih lebarnya ya, lebarnya ini. Ini ya lebarnya. Kurang lebih kemarin 13 cm. Ya, memang itu. Nggak apa-apa, supaya baterainya awet itu. Tapi dia masih ngerekam. Ya nggak apa-apa. Ya saya juga dulu bingung, mati. Oh, ternyata masih hidup. Kembali lagi ke ini. Lebarnya 13 cm. Tingginya atau panjangnya ini 18,5 sampai sebatas ini ya. Tidak sampai ujung. Ini kan nggak diisi kalau ini kan ya. Nah, ini yang polybag kecil. Tapi ukuran ini apa namanya? Tergantung yang ada di pasar biasanya. Kadang nggak ketemu ukuran segini. Ada yang lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit, nggak apa-apa. Nah, kalau ini polybag besar, nanti kalian mengisi media tanam, memasukkan media tanam ke sini. Ya, ukurannya ya jauh lebih besar. Kalau ini mungkin 1 kg bobotnya. Kalau ini bisa sampai 20 kg. Nah, ini ukurannya berapa nih? Nah, ukur ya. Biasanya ya, kalau di manure seri itu ukuran polybagnya lebar 40, tinggi 50 biasanya. Nah, kalau ini berapa nih? Jadi kadang ukurannya itu nggak selalu ada ukuran segitu. Oh, ternyata kalian dapat lebih kecil nih. 34,8 ukuran polybagnya, lebarnya nih. Saya tulis di sini ya. Tadi lebarnya berapa? 34,8. Lebar sama dengan 34,8 cm. Kalau dibuatkan 40 lah ya. Enggak 40, 35 ya. Kemudian tingginya. Nah, kita ukur tingginya. 47 cm. Nah, sama seperti minggu lalu, kalian bisa mengkalkulasi, memperkirakan berapa volume media tanam ini yang ada di yang akan diisikan ke dalam polybag. Nah, biasanya kalau untuk di manure sini nanti disisakan ya 1 atau 2 cm. Jadi tidak full. Biasanya disisakan sampai
2 cm di bawah apa namanya ini, bibir polybag. Jadi yang di situ segini. Kalau dikurangin 2 cm berapa? Ini bulatnya saya 35 ya. Nah, jadi yang di sini nanti 33 cm ya. Nah, sekarang berapa volume media tanam yang akan diisi nanti? Nah, sama langkahnya dengan perhitungan volume silinder yang di Preneur seri kemarin ya. Kita tanyakan ini ya, volume silinder kan ya. Apa rumusnya? Pi R kuadrat kali T ya. Ini 22/7 atau 3,14. Kemudian R-nya belum diketahui ya. Nah, dikali T. Tingginya tadi, nah ini salah ini. Saya jadi salah di sini. Harusnya di sini yang 45. Saya jadi grogi. Kemarin nggak pakai itu soalnya. Nah, di sini tingginya 45 cm. Sekarang kita cari dulu nih jari-jarinya berapa. Nah, kita cari jari-jari ini dengan pendekatan keliling. Nah, keliling lingkaran 2 pi R ya. Keliling lingkaran ini ya. Ini kan keliling ya. Keliling ya, ukuran mulut polybag ini. Ini adalah 2 kali lebar kan ya. Nah, ini kan sama dengan 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, ini kan yang ditanya ya. Ini kita coret saja supaya lebih mudah menghitung. Lebarnya tadi berapa? Lebarnya tadi 35 cm sama dengan 3,14 dikali R. Sehingga R sama dengan 35 cm dibagi dengan 3,14. Silahkan dicari. Berapa cm? 11,14 cm. Ya? 11,14 cm. Nah, dapat nih jari-jarinya. Ya kan? Kita masukkan ke rumus volume ini. 11,14 cm kuadrat ya, jangan lupa di sini. Ya kan, R kuadrat ya. Nah, biasanya mahasiswa tuh kadang keliru di sini. Belum dikuadratkan. 3,14 dikali berapa nih dikuadratkan? 124,09 cm pangkat 2 dikali 45 cm. Coba dihitung lagi. Kali ini 17.533,92 lah ya. Sentimeter pangkat 3 ya. Ya kan ya, pangkat 2 tambah pangkat 1. Buat jadi meter kubik. Naik berapa tangga? Sentimeter, desimeter, meter kubik ya, jangan lupa ya. Ke sini 1000. Berarti 1 juta ya. Nah, dibagi 1 juta. 0,0 ya. 0,017 bukan? Iya, 0,01753 meter kubik. Ini 1 polybag ya, per polybag.
Kalau masa jenis tanah ini yang digunakan misalkan 1,2 kilogram per bata, 1,2 gram per sentimeter kubik, ini kan bisa dihitung berapa gram per polybagnya atau berapa kilogram. Tapi ini sajalah yang dihitung lah ya, karena kita beli media tanam tanah ya, itu biasanya ukurannya kubik. Satu truk itu bisa berisi atau muat misalkan 4 kubik atau 3 kubik gitu. Jadi tanah yang kita gunakan itu disitu ada tumpukannya, nanti kalian akan gunakan tanah itu beli dari luar ya, karena topsoil di dalam kampus juga jumlah sudah sangat minim ya, kurang, jadi kita datangkan dari luar. Ada pertanyaan tidak? Ini volumenya. Silakan, kalau ada yang masih belum jelas boleh tanya. Ya. Ya. 0,017 meter kubik ya. Ngukur. Oh, kalau ngukurnya nggak perlu ini. Ini untuk perencanaannya saja. Jadi nanti kalau kalian ingin membibitkan misalkan 1000 polybag nanti ya. Kalau kalian nanti akan buka usaha misalkan pembibitan kelapa sawit seperti yang ada di sebelah kiri itu, nanti kita kan harus merencanakan dulu butuh berapa kubik media tanamnya. Kalau 1000 polybag berarti dikali 1000. Berapa ini kali 1000? 17 ya, 17,5 ya. Ini ya, 17,53 meter kubik ya. Ini dikali 1000. 17,53. Ya kan ya. Jadi kalau kalian ingin membibitkan kelapa sawit sebanyak 1000 bibit atau nanti mengisi 1000 polybag, itu perlu 17,53 meter kubik. Nah, perlu berapa rit nanti belinya? 1 rit 3 atau 4 kubik, Pak? Nah, 3 meter kubik satu mobil truk itu isinya. Jadi berapa mobil ini? Berapa rit ini? 17,53 dibagi 3. 5,8. Ya, kurang lebih 6 lah ya, dibulatkan ya. Berarti perlu pesen 6 rit itu, 6 mobil itu topsoilnya. Itu. Jadi ini kita perlu hitung ini untuk perencanaan. Nanti kalau siapa tahu nanti kalian mau buka usaha ya, pembibitan kelapa sawit atau tanaman yang lain. Jadi kan sudah direncanakan dulu, bisa memperkirakan. Ini kalau tanah ya. Kalau jadi tidak harus topsoil kan. Misalkan kalian nanti penelitian juga kan ini kan D4 kan ya. Nah, misalkan nanti perlakuannya itu komposisi media tanam ya 1:1. Yang satu bagian ini tanah bagian atas atau topsoil, bagian bawahnya nanti misalkan pupuk kandang. Itu juga nanti dihitung berapa kebutuhannya. Kalau penelitian nanti di polybag biasanya menghitung ini kebutuhan media tanam berapa, supaya nanti sama volumenya per polybag. Kan kalau penelitian itu kan volume tanah media tanamnya harus sama semua, harus seragam ya. Selain itu ya siapa tahu nanti kalian bisa buka usaha. Ada lagi?
Ya, kalau mahasiswa D3 itu kan mengerjakan PUM ya, bikin perencanaan seperti ini. Rencana anggaran biaya untuk misalkan pembibitan kelapa sawit. Nah, nanti tugas kalian adalah mengisi sebanyak 15 polybag ya. Per orang. Nanti dikali 15 berarti ya. Kalian hitung nanti ya. Jadi nanti kalian buat laporan. Isi laporannya adalah pendahuluan ya, latar belakang tujuan, kemudian alat bahan, prosedur kerjanya seperti apa. Termasuk ini, nanti hasilnya itu menghitung kebutuhan media tanam untuk 15 polybag. Ya, jadi yang pertama itu perhitungan, ada perhitungannya. Perhitungan kebutuhan media tanam untuk mengisi 15 polybag. Kemudian yang kedua, menghitung norma kerjanya. Jadi butuh waktu berapa menit, nanti kalian hitung ya. Butuh waktu berapa menit untuk mengisi 15 polybag. Nah, misal ya, nanti kalian dapatkan 15 polybag ya. Kalau 5 menit berarti 75 ya. Misalkan 75 menit nih. 75 menit per 15 polybag. Nanti cari kalau satu hari kerja berapa. Jadi berapa polybag per hari kerja. Supaya mudah gini, dibalik saja. Jadi waktunya 75 menit ya. Misal kalian mengisi 15 polybag dalam waktu 75 menit. Nah, nanti kalian cari kalau kalian mengisi 15 polybag dalam jangka waktu 75 menit, maka dalam satu hari kerja berapa jumlah polybag yang mampu diisi. Berarti nanti polybag, titik-titik polybag per hari kerja. Satu HK itu sama dengan 7 jam ya. Jadi kalau 15 polybag itu diisi dalam waktu 75 menit, maka 7 jam itu bisa mengisi berapa polybag. Nah, ini namanya norma kerja. Ini norma kerja kalian ya. Tentu saja norma kerja kalian dengan norma kerja pekerja profesional ya, yang sehari-hari sudah biasa itu bisa jadi nanti beda. Ya. Tapi paling tidak kalian tahu, bisa memperkirakan kemampuan seseorang itu untuk mengisi polybag sehari bisa dapat berapa ratus misalkan. Nah, jadi kalau kalian punya usaha, kalian bisa mengecek atau mengontrol tenaga kerja saya itu kerjanya cepat atau lambat atau memang sudah standar. Nah, itu bisa untuk itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ini misal saja. Jadi misalkan 1 menit, 1 polybag 5 menit. Ya, 1 polybag 5 menit. Berarti kalau 15 polybag 5 kali 15. 75 benar ya? Ya, ini misal saja, contoh. Nah, nanti realisasi kalian mungkin nanti beda-beda kan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pertengahan. Nah, nanti dihitung berapa. Jadi kalian pakai jam ya. Mulai kerja jam berapa, selesai jam berapa. Berapa menit nanti itu dihitung. Kemudian nanti satu lagi,
Satu lagi nanti kalian ini ya, ukur setelah diisi itu berapa jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu antara yang perhitungan di atas kertas itu berapa. Ini kan di atas kertas ya. Ya. Kemudian realisasinya nanti setelah diisi kan nanti kan betul kan bulat ya, seperti ini kan ya. Nah, misalkan seperti ini. Berapa diameternya? Ambil titik tengahnya. Jari-jarinya berapa? Sama enggak gitu kan ya. Nah, itu saja tugas kalian. Ada lagi yang belum jelas? Silakan. Ya, yang mulut polybag setengah diameter ya. Dibagi dua. Ya, cari saja nanti ambil garis tengahnya itu kan diameter. Nah, jari-jari dibagi dua. Kan jari-jari itu setengah diameter. Kalau kalian memperkirakan tenaga kerja saya itu kerjanya cepat atau lambat atau memang sudah standar. Nah, itu bisa untuk itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ini misal saja. Jadi misalkan 1 menit satu polybag 5 menit. Ya, 1 polybag 5 menit berarti kalau 15 polybag 5 kali 15. 75 benar ya? Ya, ini misal saja contoh. Nah, nanti realisasi kalian mungkin nanti beda-beda kan ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pertengahan. Nah, nanti dihitung berapa. Jadi kalian pakai jam ya. Mulai kerja jam berapa, selesai jam berapa. Berapa menit nanti itu dihitung. Kemudian nanti satu lagi nanti kalian ini ya, ukur setelah diisi itu berapa jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu antara yang perhitungan di atas kertas itu berapa. Ini kan di atas kertas ya. Ya. Kemudian realisasinya nanti setelah diisi kan nanti kan betul kan bulat ya, seperti ini kan ya. Nah, misalkan seperti ini. Berapa diameternya? Ambil titik tengahnya. Jari-jarinya berapa? Sama enggak gitu kan ya. Nah, itu saja tugas kalian. Ada lagi yang belum jelas? Silakan. Ya, yang mulut polybag setengah diameter ya. Dibagi dua. Ya, cari saja nanti ambil garis tengahnya itu kan diameter. Nah, jari-jari dibagi dua. Kan jari-jari itu setengah diameter. Kalau kalian memperkirakan tanya kan susah kan ya. Bisa jadi nanti titik tengahnya di sini nggak pas, jadi tarik aja lurus ya, baru dibagi dua supaya lebih mudah. Tapi sebisa mungkin nanti ambil garisnya itu ya di tengah, jangan miring sini, tapi titik tengah di mana perkirakan. Nah, misalkan sini kan ya berapa, nah, misalkan ini 7,5 cm. Kalau diameter 7,5 cm berarti diameternya jari-jarinya 3,25 cm kan ya, tinggal dibagi dua. Ada lagi? Pak Sabta ada tambahan, Pak? Cukup. Nah, polybag-nya itu ada di, coba itu ada nggak? Iya. Oh, di belakang. Ya, di gubuk belakang situ nanti cari ya. Berarti kalian perlu, ini 7 orang ya? 7 kali 15. Hitung aja nanti ya. Berapa? Yang jelas per orang 15 ya. Boleh nggak nawar? Boleh nawar. Oh, Pak 20 saja. Ya boleh, alhamdulillah. Ya. Nggak boleh kalau itu. Ya, kalau sudah cukup jelas silakan.
Dia ambil polybagnya, ambil perlengkapan. Alat 7 orang. Ya, ambil cangkul 4, ember 4. Silakan. Di UPT kebun ya. Berdua lah paling enggak. Bisa nggak berdua? Nah, besok siang buat topi ya. Kan panas tuh. Buat minum juga jangan lupa. Nanti pingsan lagi. Tapi nggak boleh, nanti habis selesai baru makan. Iya, ya beda nanti isiannya. Cuma ini Dia biar padat gitu kan? bukan padat ya, artinya terisi semua. Bukan padat, nggak boleh dipadatkan. Makanya nggak boleh pakai tangan gini, harus pakai kayu aja. Jadi gelas-gelasnya terisi gitu ya. Beneran lipatan gitu dia. Jadi gelasnya terisi. Apa? Seperti ini. Ya ini kan ada celana ya, dikelipatan kalau kita gini. Masukin ke sini. Ya, sampai bawah. Ya. Jadi rata semuanya gitu. Ini. Fendi itu masukin sini. Ya ini dipotongnya berkurang jadi. Ya, ini nih kan patah ya.
begini kan. Iya. Ya? Iya, di situ. Pelan aja, yang penting Acak-acakan hitung kan. waktunya Ya udah, bisa dihitung gitu, nggak